Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya itu sebagai pemandu podcast kali ini, mungkin bisa dibilang seperti itu gitu. Kita sudah kedatangan tamu gitu atau narasumber gitu ya, tamu atau narasumber. Ya, rekan ngobrol. Rekan ngobrol saat perkenalkan ini Muhammad Fadli, Ya. mahasiswa PPKN juga gitu ya, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu ya, Universitas Pendidikan Universitas Pendidikan Cianjur. Mungkin untuk kali ini gitu ya, kita akan berbincang-bincang ya seputar PPKN itu sendiri gitu ya, membicarakan tentang keadaan warga negara di Indonesia gitu ya, warga negara Indonesia, ataupun ya temanya bisa disebut dengan good citizen ya, bagaimana good citizen ya, bagaimana menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang memang dapat istilahnya mempunyai rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia ataupun cinta tanah air. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan ya mengenai good citizen ini gitu ya. Nah, gambaran umum mengenai good citizen itu seperti apa sih gitu menurut mahasiswa PKN kita gitu. Ya, good citizen, ya mungkin good citizen. Nah, bahasa Indonesia adalah warga negara yang baik kan. Jadi good citizen itu adalah warga negara yang baik itu adalah warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum di negaranya, yang mengetahui apa saja hak dan kewajibannya serta menjalankan undang-undang ataupun Pancasila agar menjadi warga negara yang baik. Jadi untuk menjadi warga negara yang baik itu mungkin salah satunya mengetahui akan makna daripada Pancasila, bukan hanya hafal saja mungkin ya dari dari poin-poinnya saja, tetapi maknanya juga ataupun pengamalannya juga daripada Pancasila itu apa sendiri. Ya, betul. Jadi tidak hanya tahu apa sih isi Pancasila, bagaimana saja terbentuknya Pancasila, bagaimana putih-putih Pancasila, tapi juga warga negara yang baik akan senantiasa menjalankan atau mengamalkan segala sesuatu Pancasila. Bukan hanya Pancasila juga, bukan hanya Pancasila saja, tetapi dalam Pancasila juga kan di bawah itu di bawah burung garuda itu kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana caranya untuk kita sebagai warga negara yang baik dapat mengamalkan dari semboyan negara kita, ya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap dua. Karena negara Indonesia sendiri itu adalah negara yang bermacam-macam suku, bangsa, bahasa. Jadi kita harus bisa menjadi warga negara yang baik dengan cara tadi mengamalkan yang Pancasila serta mengamalkan semboyan negara tersebut juga. Ya, meskipun mungkin banyak suku ataupun ras gitu ya di Betul. negara Indonesia ini gitu kan, beragam bahasa mungkin juga budaya, tapi kita harus meskipun berbeda-beda sesuai dengan tadi semboyan daripada Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, harus harus satu tujuan katanya, harus satu misi, berbeda meskipun kita terpecah belah gitu, pulau-pulaunya di daerah-daerah mana gitu ya, seperti itu. Terus mungkin suatu cara gitu kalau good citizen itu kan selain daripada tadi mengacu kepada Pancasila gitu tadi, tapi ada hal lain kan gitu, untuk menjadi good citizen tersendiri itu. Ya, tentu saja ada gitu. Salah satu cara yang pokok yang terutamanya itu adalah lewat pendidikan gitu. Karena dengan pendidikan seorang manusia akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang paham menjadi paham, dari yang kurang mahir menjadi mahir. Kemudian di sekolah-sekolah pun ada gitu, mata pelajaran tentang menjadi warga negara yang baik, yaitu lewat pendidikan kewarganegaraan atau disebutkan menjadi PKN itu sendiri. Jadi lewat PKN kita dapat mempelajari bagaimana
caranya menjadi good citizen? Oke, untuk ya bisa dilihat lah mungkin zaman sekarang juga gitu ya, dilihat dari generasi Z ataupun generasi milenial ataupun anak-anak pos milenial ya yang sekarang menurut ya angkatan Pandi gitu, sebagai mahasiswa gitu, sebagai mahasiswa PTN lah intinya melihat kondisi tentang mungkin perubahan zaman sekarang itu seperti apa gitu ya, lihat anak-anak generasi sekarang gitu. Sebenarnya suatu perubahan zaman itu memang tidak bisa kita tolak gitu. Dan modernisasi itu tidak bisa kita tolak. Kalau kita menolak modernisasi, maka kita akan menjadi warga negara yang bisa dibilang kurang update, bahkan gaptek, dan akan kurang pergaulan dengan kondisi yang ada gitu. Nah, perubahan zaman ini menjadikan sebuah terobosan baru untuk dapat mendidik warga negara menjadi lebih baik lagi. Yang mungkin pada zaman dulu mungkin pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan lebih ditekankan kepada semangat patriotisme untuk membela tanah air dari penjajahan. Bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan, bagaimana caranya bisa berpendidikan dan menjadi warga negara baik gitu loh. Nah, pada zaman sekarang mungkin sedikitnya ada penambahan seperti warga negara good citizen atau warga negara yang baik. Sekarang kan zaman digital. Nah, bagaimana kita untuk menjadi warga negara yang baik dalam berdigital, seperti halnya penggunaan sosmed atau penggunaan sosial media dengan bijak dan baik, karena seperti yang kita ketahui juga media sosial adalah bagian dari perubahan zaman itu sendiri. Iya, dan media sosial juga mungkin tidak sekarang kita mau apapun kadang kan orang-orang banyak nggak jauh ataupun selalu melekat dengan namanya media sosial ya. Ya, jadi media sosial itu menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat yang kebutuhannya harus selalu terpenuhi oleh manusia ya. Kita mungkin satu hari tidak akan bisa lepas dari apa yang namanya media sosial, bahkan setiap hari mungkin kita bisa mengekspresikan satu hal atau membuat snapgram gitu. Kemudian untuk mewujudkan warga negara yang baik, maka adalah adanya mata pelajaran itu PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Karena dalam mata pelajaran PKN sendiri, siswa akan dididik bagaimana caranya untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi untuk pendidik, untuk tenaga pendidik berarti ini menjadi sebuah tugas bagi guru untuk mendidik bagaimana memberikan ilmu mungkin lebih ke ilmu kewarganegaraan, bagaimana caranya menjadi individu itu seperti apa gitu. Seperti apa gitu. Lantas contoh hal kecil mungkin di kehidupan sehari-hari yang mungkin dapat kita laksanakan sebagai warga negara yang baik itu seperti apa gitu. Ya, contoh kecilnya itu adalah melatih setiap peraturan yang ada. Peraturan dalam rumah lah gitu. Sebelum kita bisa menaati peraturan yang ada, peraturan negara, tentu saja kita juga harus dapat menaati peraturan yang ada di rumah. Mungkin daripada bentuk partisipasi terhadap negara juga salah satu bentuk contoh mungkin seperti ikut pemilihan ya, ikut pemilu gitu. Ikut pemilu lah gitu. Bagi yang sudah dewasa pemilih ya, yang mungkin sudah mempunyai KTP dan mungkin juga untuk menjadi warga negara ini contoh angkatnya mungkin dalam lingkungan sekolah ya kita kan beranak ataupun sedang membahas tentang pendidikan gitu ya, pendidikan ataupun pendidikan kewarganegaraan contoh angkatnya
ini seperti ya ikut-ikut organisasi ataupun kan di organisasi itu suka ada ketua gitu. Ketua harus dipilih gitu kan, seperti OSIS. Nah, dalam partisipasi dalam organisasi tersebut juga dapat membuat kita menjadi warga negara yang baik. Kenapa? Karena kita lihat dalam setiap organisasi orang-orang pasti akan berbeda pendapat, berbeda. Tapi saat kita duduk atau masuk ke dalam organisasi, semua perbedaan dan semua pemahaman yang berbeda itu harus dijadikan satu, harus bersama dan bisa menghargai satu sama lain untuk tujuan bersama juga. Hal tersebut juga sebagai bentuk dari pengamalan semboyan negara kita ya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini daripada bentuk pengamalan juga, terus pengamalan dari makna-makna mungkin poin-poin Pancasila juga yang tadi telah diutarakan gitu kan. Terus mungkin ada pertanyaan selanjutnya mengenai tentang bagaimana jadi citizen. Nah, saya mau bertanya kembali, apakah Anda gitu ya sebagai mahasiswa di sini, sebagai mahasiswa khususnya sudah menjadi good citizen atau warga negara yang baik atau belum? Saya bertanya. Pertanyaan yang sangat bagus dan klasik ya. Bagus. Klasik Ya, sebenarnya karena klasik gitu kan. Betul. Ya kan kita maksudnya membeberkan pengertian ke orang lain sebagai warga negara yang baik itu seperti ini. Nah, saya mau bertanya gitu. Iya ya. Apakah saya belum menjadi warga negara yang baik? Alasannya belum. Kenapa? Belum karena ya kita tahu lah, mungkin karena si remaja masih suasana hati yang selalu berontak lah. Wah, aturan ini tidak bagus atau apa, atau masih memikirkan juga sendirilah gitu. Dan saya pun masih belajar bagaimana saya untuk menjadi warga negara yang baik. Jadi masih belum ya. Tapi kan kalau misalkan mungkin kewajiban yang lainnya mungkin sebagai warga negara sudah mungkin. Ya sudahlah, seperti halnya membuat KTP, terus membuat SIM untuk berkendara, terus ikut dalam pemilu karena memang sudah memiliki hak suara juga kan untuk memilih. Jadi sudah ya, mengikuti kewajibannya. Meskipun ada beberapa mungkin peraturan-peraturan yang mungkin Anda sendiri gitu Anda gitu. Jadi podcastnya terbuka gitu ya. Enggak ada yang ditutup-tutupin sesuai dengan kenyataan yang mungkin keadaan faktor di lapangan seperti itu. Dan mungkin cukup dicukupkan seperti ini mungkin untuk mungkin ada pesan nggak gitu buat yang nonton ini gitu mengenai tentang good citizen sebelum tutup gitu. Ya. Seperti ini ya, untuk menjadi warga negara yang diperlukannya sebuah pendidikan juga perlu untuk membuat kita menjadi warga negara yang baik gitu loh. Nah, terutama memang setelah tadi di awal disinggung juga makalah tadi disinggung juga tentang mata pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Pelajaran tersebut akan memuat banyak hal tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana hal-hal apa saja tidak boleh kita lakukan sebagai warga negara, hal-hal apa saja yang dapat membuat kita kehilangan keluarga negara kita, kemudian bagaimana caranya orang menjadi warga negara Indonesia. Tujuan pesan akhirnya adalah jadilah warga negara yang baik dalam kondisi apapun. Kita harus tetap memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia. Jadi pesan terakhirnya jadilah warga negara Indonesia yang baik. Jangan tiru generasi yang tidak baik. Intinya ambil positifnya gitu ya, ambil positifnya buang negatifnya. Yang negatifnya mungkin perlu dikoreksi jadikan bahan pelajaran gitu. Dikoreksi dijadikan pelajaran, bukan dijadikan renungan terus merenung, tapi tidak dikoreksi. Ya percuma juga gitu merenung tanpa adanya gerakan perubahan gitu kan. Dicukupkan sekian podcast kali ini. Terima kasih untuk atas waktunya. Kita memberikan mungkin sedikit ataupun banyak ya banyak sekali pemaparan mengenai bagaimana itu cara menjadi good citizen. Mungkin juga buat teman-teman, buat semuanya gitu ya, bisa dijadikan ambil yang positifnya. Ya.
buanglah yang negatifnya, karena negatifnya nggak perlu ditiru juga gitu. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.